Polres Metro Bekasi Kota menyita celurit dari remaja pelaku tawuran terkait kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Saling ejek dan saling tantang di media sosial, dua kelompok remaja bersenjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Kelompok remaja bersenjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Pemirsa, aksi tawuran dua kelompok pemuda tawuran yang viral. Tawuran Akan dalam tawuran akan polisi tawuran yang diduga akan tawuran live Instagram sekelompok remaja yang sedang tawuran. Di Jalan Baru motor bang ada tawuran bang, ada tawuran. Ya gua sendiri jadi kena tusuk-tusukan gitulah ya. Kalau tawuran mah aduh capek ngejar-ngejar ya. Kalau terlibat sih belum ya, tapi kalau menyaksikan sama jadi korban salah sasaran ya. Kalau jadi salah sasaran pernah. Wah, waktu itu kan saya habis muter HP aktifin. Tek. Saya dengar ada yang tawuran, tek. Lah lari kemari. Banyak yang nongkrong sini. Pas mereka berantem tuh gue salahnya tuh nggak menghindar gitu, tapi gue kayak malah ngeliat. Nah kan kebanyakan seragam sekolah itu kan putih abu-abu kan, dan gue pakai jaket waktu itu. Dan pas pelaku tersebut lagi tawuran, salah satu pelaku tersebut kabur, dan gue salahnya nggak ikut kabur gitu, tapi gue diem di situ. Disangkanya itu gue jadi komplotan tersebut. Kerugian sih pasti ya gue sendiri jadi kena tusuk-tusukan gitulah ya. Di daerah mana tuh mas? Di tangan sih. Di mana tuh? Ini di sini. Oh itu ya. Nama saya Warsina, usaha pedagang. Saya di Dureng Jaya udah lama 15 tahun. Waktu itu tawurannya serem nggak? Serem banget. Soalnya sampai pada pecah. Genteng, gerobak pada pecah. Lama tawurannya, udah bentik-bentik polisi aja kayak nggak mau kalah yang tawurannya. Halo, nama saya Johana. Umur sudah 53 tahun, kerjaan saya refleksi panggilan. Karena pekerjaannya seperti itu dari dulu. Pengalaman saya kemarin saya kerja refleksi itu panggilan agak jauh, daerah Babelan. Terus di Babelan itu sekali tukang grabnya bilang, hati-hati Bu, kalau keluar malam jangan keluar malam-malam. Tapi karena kewajiban saya bekerja, terus saya kerjain lagi. Pas 2 kali, ternyata apa yang diceritakan tukang ojek itu kejadian. Ya kerugiannya takut, nggak dagang jadinya tutup. Berpengaruh banget gak Bu sama dagangan itu? Ya pengaruhnya kan pisau, celurit itu senjata kan takut saya apalagi perempuan. Saya udah ketakutan deh, rasanya gimana gitu loh kalau ngeliat samurai panjang-panjang gitu kan, benda tajam yang panjang gitu. Menurut kamu itu ada faktor nggak, apa menurut kamu itu narkoba atau? Ya pengaruh remajanya itunya apa, bergaulnya nggak bener. Pergaulannya iya. Lingkungan. Iya. Memang kita temuin warung tuh berjualan kosmetik. Tapi selalu kita dapat laporan dari warga, dari pengawal apa namanya. Jadi mereka bilang gini, Bu, itu tuh bukan jual kosmetik gitu kan. Jual apa? Anak-anak kecil yang beli ternyata obat. Nah, obat itu untuk mencuci otak mereka. Mereka bilang pil koplo. Iya. Aku sebagai RW, sebagai RT, tapi RW ku tuh polisi. Jadi kita kerjasama dengan polisi itu juga. Akhirnya diselidikin, warung itu ditutup. Jalan Baru Bekasi. Siapa sih yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak yang tawuran? Seharusnya sih ya paling parah ya penjara sih ya. Penjara dulu Seharusnya
Jangan memandang belum umur, cukup umur ya gitu loh. Tapi kan kebanyakan sih kalau menurut gue dari yang sekarang gitu ya, pelaku tawuran gitu paling mereka ketangkep nih. Terus beberapa bulan kemudian udah keluar gitu. Kayaknya kurang setimpal aja sih sama hal yang mereka lakuin gitu. Karena mereka belum cukup umur tuh bibitnya udah mulai kasar gitu. Jadi bibitnya udah nggak bagus, maksudnya dari lingkungan itu udah nggak bagus gitu loh. Jadi memang kalau boleh disarankan memang polisi harus ambil penegakan hukum untuk anak-anak itu. Jangan, maksud saya jangan setahun 2 tahun lah, 5 tahunan. Udah meresahkan warga gitu, masyarakat. Penyebab terjadinya tawuran itu tuh menurut lo apa sih Bang? Ya biasanya sih kayak konflik antara gang bang. Biasa jadi karena teman kesenggol gara-gara dipukulin di sana atau gimana gitu. Oh gitu. Ya Kayak- apa bocah sana songong. Oh. Nah terus juga kadang harga diri sih biasanya anak-anak sekarang. Kayak itu tuh dem-deman dari IG gitu. Kayak gimana? Buat bertemu antara musuh dan musuh. Biasanya senggol-senggolan di sosmed. Terakhir gua ribut di Jalan Baru Underpass 2023 apa ya. Emang dari dulu musuh bebuyutan gimana sih. Susah gitu. Emang dari Pala kalau mau ribut sama dia. Posisi jadi ya gue lagi nongkrong. Gue nongkrong cuma berapa orang gitu di dekat rel. Nah terus tiba-tiba teman gue datang, ayo kita ribut yuk lawan Nono. Nah dia terlalu bersemangat gitu, kayak ya elah timbang lawan sono gak usah pakai BR. Ya udah tuh, kira gue kesel dipanjing-panjing gitu terus. Kira gue berangkat. Megang BR sih. Tapi megang BR ya kecil segini gue bang. Nah udah akhirnya gue ngikut. Ternyata dia di belakang gue minta tolong-tolong. Gue kira kenapa? Ada bocah minta tolong, tangan gue putus. Akhirnya gue ketawa dong, orang gue kira gimana ya, bercanda. Pas gue ngeliat bener putus bang tangan. Tapi yang bocah tangannya putus itu cuma megang gagang seri kalau nggak salah. Soalnya dia terlalu kepedean bang. Kayak dirinya karena ilmu hitam dia sebenernya. Dia dikasih sama salah satu temennya. Jatanya sih kayak wapak aja gitu bang, jaga badan. Biar kebal gitu. Nah, iya, kebal. Nah itu dia terlalu kepedean, ya kan. Terus dia berantem itu megang gagang seri, tangannya putus. Sebenarnya musuhnya udah jebol sih, tapi kan bocah itu masih nafsu karena belum dapat apa-apa. Harga diri lah. Pas kejadian tangan putus itu, kira-kira yang terbenak di otak lu tuh kayak apa tuh bang? Di situ gua udah shock gimana gitu, udah males tawuran gitu. Sampai sekarang gua alhamdulillah udah enggak kapok gua. Itu mah sebagian teman gua ada yang ngajakin, ayo bal lu mau nggak terima tangan teman lu putus gini. Kira udahlah gua udah capek tawuran lu aja. Gua udah nggak mau kejadian yang kayak gini lagi. Emang nggak kasihan orang tua lu gitu terus. Nama saya Ratna Juwita. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Usia 60. Tinggal di Bekasi Kota. Ibu Ratna sebelumnya apakah pernah mengalami dampak tawuran bu? Banget. Banget jadi ya ini jadi inget deh banget. 10 tahun yang lalu sih, 10 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? jadi bingung gue. 10 tahun yang lalu, kebetulan kan aku mah usaha di Cikarang ya.
dampak apa ya namanya, jadi bingung deh. Saya memang kalau pulang kerja itu jam 4 pagi dari tempat usaha sama papahnya. Memang sering ada kejadian tawuran di Rawasemut ya, di Anwar, Sesan Anwar. Itu sering, tapi saya tidak menemukan anak saya di situ. Sering kejadian, bahkan kita ikut hei gitu ya. Terus saya lagi di Cikarang, masih jam 2 pagi saya dapat telepon, anak saya sudah tidak ada. Tapi saya kenapa gitu, karena tadi jam 7 saya berangkat masih ada, bahkan masih bercanda. Terus jam 12 kata kakaknya loh nih ya, saya karena jam 2 baru pulang, kata kakaknya orang mau kenapa terjadi gitu, di mana anaknya sekarang, udah tahu sendiri lah ya. Buat saya jejerit, saya langsung pingsan. Terus sampai di sini dari rumah, anaknya nggak ada dari rumah sakit, langsung diurus sama kakaknya. Terus kenapa kejadiannya seperti apa gitu, kejadiannya itu ya dia itu sebenarnya mau isi bensin gitu loh katanya. Jadi jam 12 masih di rumah, kata kakaknya ada temennya dateng, ya Sapat, ayo isi bensin gitu, temenin gua dong isi bensin. Terus kakaknya bilang, Pat, kan kita mau tanding gitu. Iya po, sebentar, kata dia gitu. Udah gitu terus dia pergi. Terus kakak-kakaknya khawatir dong, ada apa nih, langsung kejar tuh ceritanya. Kakak-kakaknya nggak ada, nggak sampai setengah jam udah dapat kabar bahwa Yosafat sudah ada di rumah sakit. Kalau cerita mereka ya, kita karena nggak ada di tempat, cerita mereka dia lagi di atas motor, dia langsung disabet di atas motor, disabet pakai celurit. Nah, pakai celurit, terus dia nggak terasa, kata temennya, dia bangun, terus dibilang, Pat, kok lu kuat banget, itu belakang lu berdarah, kata temennya. Apaan sih gitu, dia kan takut darah. Oh iya, masih dia kejar tuh orangnya katanya. Nah itu di situ habisan darah, dia geletak. Jika pada saat itu ibu bisa berbicara pada pelaku, apa yang ibu sampaikan kepada pelaku? Wah, hancur banget ya. Mungkin kalau ketemu pada situ bisa juga saya mau bales gitu ya. Tapi kita masih ada kasih Tuhan yang selalu berkata bahwa pada saat itu mungkin akan kejadian, tapi begitu kita ini, Tuhan, perancangan apa yang ada buat saya gitu. Cuman saya bilang gitu, saya tahu dan saya yakin bukan kamu, tapi kamu tahu siapa yang ngebunuh anak saya. Jadi ingat, karma tetap berlaku. Bukan berlaku kamu dibunuh atau apa. Setiap tabur tuai pasti ada. Kamu bela orang yang nggak benar, maka kamu pun akan mendapatkan. Kalau untuk dendam, saya nggak dendam. Saya tahu Tuhan punya cara yang baik buat saya, itu aja. Besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Untuk patroli guna mengantisipasi tingkat khususnya wilayah Kota Bekasi. Ya, apabila kita menemukan adanya temuan di lapangan, segera kita lakukan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang berlaku. Nama saya Bribda Aulia Malik Ibrahim. Nama saya Bribda Abdullah Sirawan. Mungkin tawuran sudah banyak ya. Antisipasinya kami sih melakukan patroli setiap malam, terus mendatangi tempat-tempat yang biasa anak-anak muda pada
nongkrong kita beri himbauan bahwa tawuran itu nggak baik, dapat merugikan diri kita bahkan orang lain gitu. Biasanya sih kita ngelihat yang ada orang-orang nih yang bergerombol. Terus juga ada yang naik motor lebih dari 2 orang, kadang bertiga. Dia biasanya kadang ada yang bawa senjata tajam, ada yang enggak. Jadi kita melakukan interogasi dulu pada orang tersebut. Biasanya itu senjatanya tuh diselipin di antara 3 orang itu. Kira-kira apa saja sih Pak hukuman yang akan didapat dari Untuk pelaku tawuran akan dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hukuman seberat-beratnya penjara selama 10 tahun. Yang kita lakukan ketika kita menangkap si pelaku tawuran itu, kita mengamankan barang buktinya dulu. Kemudian setelah kita mengamankan barang bukti, biasanya kita akan melakukan penyerahan terhadap Polres atau Polsek terdekat sih. Nah, biar selanjutnya dari pihak Polres atau Polsek yang menindaklanjuti. Ya mereka setelah sampai Polsek, apa ya isi ibaratnya jagoannya luar biasa di luar, begitu sampai Polsek nangis-nangis. Udah pasti itu nangis-nangis itu. Nama saya Muhtar Yahya Gunawan, pangkat saya Aibtu. Saya tugas di kantor Polsek Bekasi Selatan, Polres Metro Bekasi Kota. Saya sebagai Babin Kamtibmas. menurut Bapak dari semua tawuran yang pernah Bapak terima atau Bapak alami memiliki dampak atau kerugian untuk Bapak ada nggak nih Pak? Misalnya kerugian kepada mereka yang tawurannya, yang luka, yang jelas dia sakit, masuk rumah sakit, diproses pula. Kemudian yang jelas keluarga dia pasti akan tercemar. Nah, dan di saat mengambil keluarganya, misalnya kita proses musyawarah, itu harus diambil atau dijemput oleh kedua orang tuanya. Ditambah dengan RT lingkungannya, ditambah dengan RW lingkungannya. Kalau dia pelajar harus disertai gurunya. Jadi betul-betul semuanya akhirnya dirugikan waktu, dirugikan tenaga untuk ngurusin yang tawuran ini. Langkah preventifnya kami sebagai Babin Kamtibmas adalah penyuluhan. Penyuluhannya dilakukan kepada para pelajar sekolah, baik tingkat SMP ataupun SMA atau SMK. Kemudian kami kunjungan ke tempat-tempat kantong mereka berkumpul. Mereka nongkrong di mana, kita kunjungan, kita datang, kita sambangi, kita arahkan, kita berikan nasihat-nasihat. Alangkah ruginya ketika mereka ikut tawuran, terlibat tawuran, dan lain sebagainya. Mungkin boleh Pak, ada pesan bagi warga yang melihat tawuran secara langsung? Bagi warga masyarakat yang melihat tawuran, jangan ragu-ragu segera melapor kepada kami pihak kepolisian atau bisa melalui 110. Lapor ke 110 itu bebas pulsa dan pasti akan langsung direspon oleh pihak kepolisian. Boleh Pak, kasih pesan buat anak-anak yang masih Stop tawuran. Ayo anak-anak muda berhenti tawuran. Ayo berhenti tawuran. Ya berhenti tawuran, berhenti ya, ayo berhenti tawuran. Ayo stop tawuran. Ayo stop tawuran. Ayo anak-anak berhenti tawuran. Berhenti tawuran, berhenti tawuran. Ingat mamanya di rumah. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya. Pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerah. Terus mengobati walau membiru, cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa
tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap